Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan. Saya masih berada di kampung Kepaten, Desa Margagiri, Kecamatan Bojonegara. Dan syukur alhamdulillah kawan-kawan, saya saat ini sedang menelusuri sejarah makam-makam sultan, tetapi makam-makam kuno ya. Makam-makam kuno yang masih ada kaitannya dengan Kesultanan Banten. Tetapi syukur alhamdulillahnya kita berada di rumah salah satu warga, Kang siapa Kang tadi Kang? Kang Ukon. Nah, ternyata di rumah Kang Ukon ini ada keramik-keramik atau guci-guci dari Cina ini kawan-kawan ya. Tapi saya tidak tahu, nanti biar Abah Yadi saja yang menjelaskan apa kira-kira benda sejarah atau makna di balik keramik atau guci ini. Bah, bisa dijelaskan Bah, kira-kira ini apa nih Bah? Ini keramik cendramata. Jadi keagungan bangsa Tionghoa dengan lambang naganya. Iya. Timbul lagi naganya itu. Posisi yang apa namanya? Timbul itu emboss ya. Emboss ya. Yang timbul ini ada, kalian ada tanda tangannya nih. Khusus tanda tangan nih. Jadi nama pemilik atau nama yang akan diserahkan ya. Nama tipologinya dari warna dan ininya ini diperkirakan di abad ke-18 karena posisi warna. Tapi kalau untuk keramik Cina itu kan macam-macam ya, dari Thailand, terus juga dari setiap dinasti itu memiliki ciri khasnya masing-masing kan. Dinasti Ming, dinasti Tang, dinasti Han itu punya karakter masing-masing di bagian ornamennya, termasuk juga yang Jepang ya. Kalau keramik-keramik yang model kayak gini, ini biasanya dijadikan untuk hiasan dinding, hiasan apa namanya, lemari, untuk hiasan, bukan sebagai alat untuk kebutuhan rumah tangga. Oke. Karena ini tingkat ketebalannya lebih tebal. Kalau yang untuk rumah tangga itu agak tipis. Iya. Ini karena proses kematangannya segala macamnya, sehingga ini hanya keramik cendramata. Apakah ini hubungan dengan Kesultanan Banten? Wallahu a'lam. Iya. Karena diketemukannya bukan di area dari hasil ini, kecuali emang ini ditemukan di laut di Teluk Banten. Itu bisa jadi ini diperuntukkan untuk pejabat Banten dari pengusaha dari Tionghoa. Iya. Berapa ratus dan berapa ribu kapal karam yang ada di Teluk Banten. Dan hari ini ya masih banyak dengan keramik model kayak gini, dan itu bisa dilihat dari beberapa temuan pecahan keramik, termasuk yang paling tua itu di Odel, Kampung Odel tahun kurang lebih sekitar abad ke-7 Masehi. Tapi kalau untuk di wilayah sekitar Bojonegara dan sekitarnya, termasuk di Margagiri ini, karena ada satu dokumen hubungan Cina itu sudah masuk ke sini, karena sudah ada di atas ada Gunung Lempuyang. Lempuyang itu adalah gunung yang dijadikan sebagai lampu pandu kapal untuk pelayaran ke Laut Jawa. Itu sejak abad ke-4 Masehi. Gunung Lempuyang. Sehingga kalau memang ini nanti bisa dicek minggu depan atau bulan depan, kalau ada sisa-sisa pecahan keramik, karena itu Gunung Lempuyang itu lampu pandu kapal. Makanya kalau di Cina itu lampion itu lampu. Asal kata dari lampu. Kalau mereka lampu portable, ini lampu yang ada khusus untuk jadikan sebagai menara, lampu mercusuar lah kalau sekarang. Jadi lampu nilai hubungannya kalau memang ini diketemukan di wilayah Margagiri khususnya atau di wilayah kawasan Bojonegara, ini bisa dipastikan ini diperuntukkan untuk militer Kesultanan Banten. Karena pelabuhan militer Kesultanan Banten itu adanya di sini, yang dikenal dengan istilah Pelabuhan Ratu. Pelabuhan Ratu. Jadi Pelabuhan Ratu itu ada Pelabuhan Ratu yang di Sukabumi, itu yang fase dibuat di abad ke-17 lah, abad ke-18 19-an, bahkan lain udah abad 20. Nah, di sini Pelabuhan Ratu itu sejak abad ke-4 Masehi. Pelabuhan Ratunya, makanya jarak militernya banyak di sini. Iya. Informasi-informasi dari batu nisan, temuan keramik
membuktikan bahwa wilayah dari pesisir Teluk Banten itu kan posisinya kayak gini ya, pesisir Teluk Banten. Ini Tanjung Pujut, ini Bojonegara nih. Ya, posisi ini Tanjung Pujut, ini Bojonegara. Sementara ini Kesultanan Banten, wilayah Kota Raja. Nah ini pos militer untuk patroli. Ini Tanjung Pontang. Sehingga patroli itu dari Tanjung Pontang ke sini itu lebih enak. Nah ini dari Margagiri, dari Bojonegara ke Tanjung Pontang ini sejalur. Sehingga patrolinya enak. Dari tengah-tengah ini Pulau Panjang. Sudah dipantau dari Margagiri atau dari Bojonegara ke Pulau Panjang, dari Pulau Panjang ke Pulau ke Tanjung Pontang. Yang di Tanjung Pontang itu di Domas. Sekarang posisinya di Domas. Nah, inilah yang Teluk Banten. Nah, pasukan militernya, ini pasukan militer semuanya sampai ke Bojonegara gitu. Nah, untuk pelabuhannya di mana? Pelabuhannya itu di Tonjong dan Pamengkang. Itu untuk pelabuhan Kesultanan Banten. Karangantu itu Syekh Bandarnya. Jadi bukan pelabuhan, tapi kantor Syekh Bandarnya ada di Karangantu. Nanti dari Karangantu ini sampai ke Tonjong ini barak militer lagi, dikenal dengan istilah terumbu batalionnya. Di sini dikenal dengan istilah batalion nyamuk. Itu histori dari bagian dari Teluk Banten ini. Nah, kapal perangnya banyak yang karam, termasuk juga latihan militer Sekutu ketika menjelang Perang Dunia Kedua itu juga di Teluk Banten. Bahkan kalau di sini ada dermaga ketika Jepang pertama kali mendarat di tahun 1942. Itu ada di Nyamuk. Kenapa Jepang mendarat di Nyamuk? Karena rupanya pasukan Nyamuk inilah yang pernah membantu pembebasan dinasti Kekaisaran Jepang Shogun di tahun 1600 dari Banten, yang mengirim 3.000 meriam misiu juga dengan pelurunya yang dikenal dengan istilah pelor kecapi. Karena pelornya segede kecapi, kalau sekarang mungkin segede basoka. Itu sih gambarannya. Oke, terima kasih Abah Yadi ya. Mulai dari penjelasan tentang keramik sampai kemudian tentang bagaimana Teluk Banten ya.